Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibu-ibu jamaah majelis taklim al-ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Asa caraan ya punya jam jalannya dibuka soalnya. Jadi caraan mudah-mudahan caranya jendela sama dengan caranya pikiran kita. Amin ya rabbal alamin. Tadi pembawa acara Ustaz Khalid menyebarkan tentang barokah menuntut ilmu. Saya teringat sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Bukhari, ya. Kata beliau begini, fa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Saur Nabi, kaulama ngan seukur ngawurkeun ilmu anu masihan nama Allah Subhanahu wa taala. Fa innama ana qasim. Nabi itu hanya menyampaikan, ngabagikeun. Fallahu yu'ti, tapi Allah yang memberikan porsinya. Dan Allah memberikan porsi ilmu tergantung dengan kesungguhan kitanya. Begitu juga pahala. Allah juga memberikan pahala bergantung kepada tingkat kesungguhan kita. Makanya dalam hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan pahala seseorang itu diberikan besar kecilnya sesuai dengan kadar niatnya itu. Jadi anu ka masjid memang ikhlas karena Allah berikan pahala 100 mudah-mudahan. Ilmunya juga 100. Yang datang ke masjid karena era kubatur, kapaksa ke masjid dan izin kubatur, itu tentunya berbeda dengan yang datang karena ikhlas. Ini 80 kan begitu. Pahalanya 80, ilmunya juga mungkin 80. Yang datangnya malas-malasan lah, baru datang we orang. Aya ngajentul katingali. Kan gitu mah pahala lagi ke 60, ilmu lagi ke 60. Kata Nabi, fa innama ana qasim wallahu yu'ti. Aku tuh hanya memberi, hanya menyebarkan ilmu itu, tapi Allah yang memberinya porsi masing-masing. Mudah-mudahan karena keikhlasan kita, karena kesungguh-sungguhan kita, Allah memberikan ilmu dan pahalanya maksimal. Amin ya rabbal alamin. Tema hari ini sesuai dengan request permintaan dari panitia, ini fikih pernikahan. Apa orang itu senarikan gitu ya? Atau keluarga ayah terus incuan, bahkan mungkin sudah buyut, sudah kakait siwur, udah sudah beranak pinak. Akan tetapi manfaat dan faidah kita mengebahas kembali, mengaji kembali fikih pernikahan. Jangan-jangan ada yang kelewat selama ini ketika kita mengarungi rumah tangga sehari-hari. Dan jika ada yang masih diperbaiki, kita perbaiki sesuai dengan pesan Rasulullah SAW kepada kita semua. Ternyata kita bisa mengambil faidah, ternyata kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran, juga pahala yang besar dari rumah tangga kita. Kita bisa masuk surga dengan rumah tangga kita. Kita bisa menjadikan rumah tangga sebagai jalan ke surga. Dan kita bisa menjadikan rumah tangga menjadi pijakan kita menuju mardatillah Subhanahu wa taala. Itu tujuan dari pengajian kita hari ini. Memperbaiki jika ada yang mungkin kelewat, atau menambahkan jika mungkin ada yang lufut pakai apa? Lufut ya. Atau menambah jika memang informasinya belum kita ketahui. Jadi tema kita saat ini adalah fikih pernikahan. Kita bagi menjadi 3 tema. Yang pertama arti pernikahan, yang kedua adalah pesan Rasulullah kepada para wanita, para istri lebih khusus, dan yang ketiga adalah apa konsekuensi setelah kita berijab qabul atau melakukan pernikahan. Itu 3 tema utama kita.
Yang pertama adalah arti pernikahan, yang kedua adalah konsekuensi dari pernikahan kita, yang ketiga adalah pesan-pesan Rasulullah untuk para istri. Ya. Dalam bahasa Arabnya yang pertama makna nikah, yang kedua adalah al-athar al-murtarattab ba'da nikah, yang ketiga wasiyatul Rasulillah lin nisa aw lil mutazawwijat. Itu 3 tema yang akan kita bahas hari ini. Mudah-mudahan waktunya cukup. Yang pertama adalah makna nikah. Nikah secara bahasa artinya al-wat'u wal jima'. Nikah itu secara bahasa adalah al-wat'u wal jima'. Apa arti nikah secara bahasa? Al-wat'u wal jima'. Apa arti wat'u wal jima'? Al-wat'u wal jima' itu adalah bersetubuh. Nikah secara bahasa artinya bersetubuh. Jadi kalau ayat pasangan tos nikah begina kitu wae hungkul, memang sesuai dengan makna nikah. Jadi ulah dilepaskan Bu. Bila ini tos nikah, istrinya minta seperti obat 3 kali sehari, atau laki-lakinya minta seperti minum amlodipin semalam sehari, misalkan, itu memang tujuan nikah di situ. Secara bahasa, an-nikah ay al-jima' wal wat'u. Nikah artinya adalah bersetubuh. Secara bahasa ya. Dan secara istilah, nikah adalah ikatan suami istri yang sah sesuai syariat demi melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nikah secara istilah adalah pernikahan suami dan istri yang sesuai dengan syarat rukunnya demi menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau Imam Syafi'i menambahkannya dengan niat secara abadi, artinya seterusnya gitu. Tidak untuk waktu sementara seperti nikah mut'ah atau nikah berkala, dan juga tidak seperti orang yang menikah kemudian berniat setelah itu bercerai. Tapi nikah yang kita maksud adalah pernikahan suami istri sesuai dengan rukun dan syaratnya demi menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, di zaman jahiliyah ada beberapa macam pernikahan, tetapi seluruhnya dibatalkan oleh Islam. Dalam riwayat Aisyah disebutkan ada beberapa pernikahan. Saya di sini kutipkan saja supaya kita tahu betapa suci dan indahnya pernikahan dalam Islam. Kita tahu dulu pernikahan jahiliyah. Yang pertama adalah namanya nikah istibdo. Di zaman jahiliyah sebelum Islam ada pernikahan namanya nikah istibdo. Bagaimana itu terjadi? Begini ceritanya. Cara pernikahan istibdo itu suami atau orang tua, ayah gitu, atau suami yang kalau sudah menikah mengirimkan istrinya ke lelaki-lelaki supaya dimintai benihnya. Jadi ada suami istri nih menikah, kemudian ingin punya keturunan, maka dia ngirim istrinya ke orang-orang yang dianggap bisa dimintai benihnya, terutama tetua-tetua suku. Jadi istrinya itu dihidarkan, kadang oleh bapaknya, kadang oleh suaminya, supaya mendapatkan keturunan dari orang hebat. Itu namanya nikah istibdo. Dari bahasa istibdo teh nyaeta ngiderkeun endog. Ya. Muterkeun sel telur. Jadi mohon maaf, rahimnya itu diberikan kepada tetua-tetua suku supaya punya keturunan yang hebat. Ini nikah pertama, telah dibatalkan oleh Islam. Nikah yang kedua, ini masih riwayat Aisyah, nikahul bagoya. Nikahul bagoya ini seorang wanita menancapkan bendera putih di depan rumahnya untuk, mohon maaf, disetujui oleh siapapun pria yang menginginkannya. Itu namanya nikah bagoya. Kadang ulah nama budak bagoya, maknanya buruk sekali. Nanti kalau anaknya lahir,
si wanita mengambil atau menyuruh meminta bantuan orang ahli namanya kopiah. Nah, kalau ayah bapak namanya kopiah, ahli dipilih mah. Ahli membaca apa? Membaca bentuk tubuh. Keputusan kopiah dalam satu kaum tidak bisa diganggu gugat. Nanti si ahli kopiah itu melihat sukuna, cerina, irungna, karana, budak siya gimana? Maka laki-laki itu tidak bisa menolak dan harus dinisbatkan bin kepadanya. Nanti fulan bin fulan, begitu. Dibatalkan juga oleh Islam pernikahan seperti itu. Yang ketiga, nikahul khidan atau nikah Mesir. Nikah seperti ini, wanita itu dibiarkan di tempat rahasia tersembunyi, lalu laki-laki yang menginginkannya suruh mendatanginya. Jadi disebutkan mempelai istrinya, nanti laki-laki yang menginginkannya silahkan temui wanita ini di anu. Mereka secara rahasia menjalin hubungan. Dibatalkan juga oleh Islam. Kemudian yang keempat namanya nikahu rahti. Ar-rahtu itu adalah al-jama'atu, nikahul jamaah. Jadi seorang wanita dinikahi oleh banyak pria atau poliandri. Nanti anaknya itu wanita punya kebebasan memilih sahan pas jadi bapak ti budakna. Itu nikahul jamaah. Poligami, lawan dari poligami apa? Poliandri. Satu orang istri punya beberapa suami. Nanti anaknya lahir ABCD, wanita atau ibu bebas memilih anak itu dinisbatkan kepada siapa bapaknya. Lalu anaknya 5, guys mana hiji tah? Mana hiji. Dan tidak boleh menyangkal laki-laki itu. Harus menerima, tidak bisa diubah. Nah, itu adalah 4 macam pernikahan jahiliyah yang eksis di masa jahiliyah berdasarkan hadis Aisyah. Itu termaktub dalam kitab Kifayatul Akhi. Dalam kitab Fikih Sunnah atau juga kitab Sahih Fikih Sunnah dijelaskan seperti itu. Semuanya dibatalkan Islam kecuali pernikahan yang ada kita hari ini. Itu dikuatkan oleh Islam. Walladzi yuqirruhu al-Islam ay an-nikah alladzi sa'ada fi hada zaman. Yang dikuatkan oleh Islam adalah pernikahan yang kita kenal sekarang, yaitu pernikahan yang mengandung 6 rukun dan syaratnya. Mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, saksi, ijab kabul, dan mas kawin. Nah, itulah pernikahan yang ditetapkan oleh Islam dan dia merupakan salah satu bentuk pernikahan di masa jahiliyah yang ditetapkan oleh Islam. Jadi kesimpulannya pernikahan di zaman dahulu itu ada 5 pernikahan. 4 dibatalkan, 1 ditetapkan. Yang dibatalkan itu 1 tadi apa? Nikah istibdo. Yang kedua nikah bagoyah. Yang ketiga nikah khidan. Yang keempat nikahul jamaah. Semua dibatalkan. Dan yang dikukuhkan oleh Islam adalah nikah yang terakhir dengan rukun dan syaratnya. Sampai sekarang kita mengamalkan menjalani pernikahan yang ke-6 itu, yaitu pernikahan yang memenuhi kriteria rukun dan syaratnya. Islam mengangkat derajat manusia ke tempat tertinggi. Dari yang tadinya liar seperti hewan, tadi kan seperti hewan. Ada istilah bapak mengelilingkan anak gadisnya, suami mengelilingkan istrinya kepada orang-orang yang dianggap keturunannya baik. Itu kan sangat moral yang sangat bejat sekali. Tapi itu sudah dihapus oleh Islam dan kita alhamdulillah Allah mengkaruniakan kepada kita sebuah syariat yang luar biasa. Sampai Allah menyebutnya misaqan ghalidha. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Allah menyebutkan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Termasuk dari makna ayat itu adalah Allah menolak seluruh apa yang berasal dari selain Islam dan hanya pernikahan Islam yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala
dan menyatakan haram atau batal pernikahan selain pernikahan Islam. Baik, setelah itu kita akan masuk ke apa konsekuensi orang ketika telah melaksanakan pernikahan atau ijab kabul, supaya kita tahu mana yang kewajiban, mana yang hak, dan mana yang sebenarnya tidak kewajiban juga bukan termasuk hak. Yang terakhir yang akan dibahas adalah wasiat Rasul kepada para istri. Yang pertama adalah setelah pernikahan ijab kabul, yang pertama adalah hilul wad'i fil qubuli la fid dubur. Kebolehan berhubungan badan di kemaluan. Itu konsekuensi pertama dari pernikahan. Kebolehan atau kehalalan berhubungan badan di kemaluan. Dalam ayat Allah berfirman, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin. Yang kedua, dihalalkan berhubungan badan di saat suci. Jadi yang pertama halal hubungan badan di kemaluan, yang kedua halal hubungan badan di waktu suci. Itu konsekuensi pernikahan yang menjadi hak dan kewajiban kedua suami istri itu. Artinya tidak ada kehalalan berhubungan badan saat haid wan nifas wal ihram. Ketika nifas, haid dan ihram itu tidak ada kewajiban dan bukan hak seseorang melakukan hubungan badan meskipun dia suami istri. Siapa yang melarangnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, hilun nazar ila zaujah walam susaira badaniha. Halalnya memandang dan melihat pasangan meskipun seluruh badannya. Halalnya memandang pasangan meskipun seluruh badannya. Karena ada orang berpendapat tidak boleh katanya melihat kemaluan. Itu pendapat yang lemah, pendapat yang dhaif, karena menyulitkan umat Rasulullah SAW. Dan yang sebenarnya yang paling kuat pendapatnya atau yang paling sahih berdasarkan keterangan-keterangan yang ada, bahwa pasangan itu boleh melihat aurat masing-masing seluruh badannya. Yang keempat, hilul istimta, dihalalkan saling memuaskan atau menikmati satu sama lain. Itu konsekuensi pernikahan. Ya. Yang keempat, kita kebut saja karena ini babnya sudah diketahui semua, tidak perlu diajarkan begini. Langsung ngerekel serangan bahasanya. Yang kelima, konsekuensi pernikahan adalah milku zauj habsa zaujah. Kewenangan seorang suami untuk menahan istrinya agar tidak keluar rumah tanpa izinnya. Ya, jadi akad ijab kabul kita itu di antara konsekuensinya adalah kewenangan dari Allah untuk para suami agar menahan istrinya tidak keluar rumah tanpa izinnya. Jadi ibu jangan memprotes hak ini. Ibu-ibu jangan memprotes kewenangan suami melarang ibu keluar rumah. Itu adalah kewenangan dari Allah untuk para suami. Pemberian Tuhan kepada para suami, mereka punya hak melarang istri tidak keluar rumahnya tanpa seizinnya. Jadi jangan diprotes hak itu, kewenangan jangan diprotes. Keenam, wujubul mahril musamman, kewajiban mahar yang telah disebutkan. Kewajiban mahar yang telah disebutkan. Jadi kalau mahar tidak diberikan, itu hukumnya dosa dan pernikahan bisa dievaluasi. Ya, kan sudah janjikan dengan mas kawin, misalkan 30 kg emas dibayar hutang misalnya.
30 kilo mah sampai sakarung beas gitu. Dengan mas kawin 30 kg emas dibayar hutang misalnya. Nah, kalau tidak dibayarkan, itu pernikahan bisa dihapus kembali. Datang ke pengadilan, Pak, dia belum bayar mahar saya dan saya tidak ridho mahar tidak diberikan. Karena konsekuensi pernikahan adalah mewajibkan mahar itu ditunaikan atau diberikan. Yang ketujuh, wujubun nafqah 'ala zauj bi ta'mini ta'am wa libas wa sakan. Kewajiban menjamin nafkah, sandang, pangan dan papan. Itu hak yang tidak bisa diganggu-gugat karena itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Apa Bu yang ke-7 tadi? Kewajiban nafkah, sandang, pangan dan papan. Tapi sesuai dengan kadar kemampuan suami. Liyunfiq du sa'ati min sa'ati. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Ayat tentang bahwa Allah tidak mewajibkan lebih dari yang kita mampu, itu ayat turunnya tentang kewajiban suami menafkahi istri dan keluarga sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau suami makan orek, maka wajar dia memberi makan istri anaknya orek. Suami makan nasi, maka keluarga pun makan nasi. Itu maksud nafkah yang sesuai atau sesuai kemampuan. Jadi istri tidak boleh meminta nafkah melebihi kemampuan suaminya. Tapi kewajiban memberi nafkah itu adalah kewajiban dari Allah yang Allah bebankan kepada para suami. Yang ke-8, kita coba lihat. Subutu hurmatil musaharah. Adanya ikatan kemahroman antara keluarga yang menikah. Ya, adanya ikatan mahram antara keluarga dari pasangan yang menikah itu. Artinya si ibu mertua jadi muhrim buat menantunya dan menantu jadi muhrim buat mertuanya, juga anggota keluarga yang lain. Pernikahan menyebabkan adanya hubungan mahram antara keluarga yang menikah tersebut. Yang ke-10 ya. Adanya hak nasab. Hak nasab anak kepada ayahnya. Nasab karena menisbatkan nasab bukan kepada ayahnya adalah dosa besar. Dalam hadis Bukhari disebutkan, "Man idda'a ila ghairi abihi falyatabawa maq'adahu minan nar." Hadis Sahih Bukhari, barang siapa yang menisbatkan ayah kepada bukan ayahnya, maka nerakalah tempat tinggalnya. Ini terjadi biasanya ketika ada adopsi. Biasanya dalam Islam adopsi itu haram. Yang boleh itu adalah hak asuh. Mengasuh anak-anak yang bukan anak kita itu berpahala besar dan juga merupakan pahala jariah yang nanti kalau kita meninggal akan mengalir kebaikan dari anak yang kita asuh kepada kita. Tetapi Islam mengharamkan adopsi yang menisbatkan bin dari anak kepada bukan ayahnya. Dan sangat disayangkan adopsi di Indonesia itu anak boleh menyebutkan nama bin kepada ayahnya, dan itu terlarang dalam hadis Nabi SAW. Barang siapa yang menyebutkan anak binnya kepada orang lain, bukan anak kandungnya, anak biologisnya, maka kata Nabi, dia tempatnya di neraka. Man idda'a ila ghairi abihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi kalau ibu punya anak adopsi di rumah, maka sampaikan ayah aslinya siapa. Tidak usah canggung, tidak usah ragu. Itu juga sudah menjadi konsepsi agama kita. Ya, konsekuensi dalam agama kita, kalau kita mengadopsi anak, ceritakan bahwa kamu bapaknya adalah anak. Jangan ditutup-tutupi. Karena kita mengadopsi anak, hakikatnya adalah memberikan anak itu kehidupan agar kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah SWT.
Agar kita nanti ketika masa tua ada orang yang mengurus kita, itu boleh. Yang haram itu hanya satu, menyebutkan anak itu kepada bukan ayah aslinya. Apalagi sampai mewalii jadi wali, apalagi sampai mewariskan, itu boleh. Tidak ada wali, tidak ada waris, tidak ada bin untuk anak adopsi. Dia tetap anak orang lain, tapi kita berharap pahala dari Allah memberi kehidupan kepada orang lain. Dalam hadis, man nafasa an mu'minin nafasal yaumil qiyamah, barang siapa yang memberikan kehidupan kepada orang beriman, maka Allah akan dia berikan kehidupan di akhirat. Kita memberi kehidupan untuk orang yang susah, anak yatim, kita adopsi, kita beri kehidupan tiap hari. Maka kata Nabi, orang yang memberi kehidupan kepada orang lain, Allah akan berikan dia kehidupan di akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, pernikahan kita mengharuskan atau konsekuensinya adalah adanya hubungan nasab antara anak dengan ayah. Sebagai peringatan, orang yang mengadopsi anak atau memiliki anak asuh, jangan pernah menyebutkan dia anak suami ibu, tapi sebutkan dia adalah anak dari bapak aslinya, dan kita hanya mengasuh. Sampaikan baik-baik dengan pelan-pelan sampai anak itu paham. Kenapa ini serius? Serius karena zaman Nabi punya anak asuh namanya Zaid. Nabi punya anak asuh namanya Zaid bin Harisah. Sangat sayang sekali Nabi kepada beliau. Saking sayangnya, hampir-hampir Nabi menjadikan itu anak aslinya. Tapi Allah melarang. Janganlah engkau menyebut anak adopsi itu dengan nama engkau, tapi sebutkan kepada nama ayahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Zaid bin Harisah dewasa, punya istri, lalu mereka bercerai antara Zaid dengan Zainab itu. Zaid bin Harisah itu anak asuh Nabi, ketika besar menikah dengan Zainab binti Jahsy. Kemudian mereka bercerai. Apa kata Allah? Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menikahi istri anak asuhnya. Ini kan berat, Bu, di masa jahiliyah sangat berat. Mana mungkin ayah menikahi istri anak asuhnya? Kan berat itu. Dan tradisi tidak akan menerima. Tapi gimana lagi, itu perintah Allah. Apa rahasia di balik itu? Allah ingin menegaskan kepada siapapun orang beriman bahwa anak adopsi hakikatnya bukan siapa-siapa. Dia anak orang lain yang kebetulan Allah takdirkan berada di dalam jaminan penghidupan kita semua. Allah tegaskan itu. Adopsi bukan siapa-siapa. Dia hanyalah anak orang lain yang kita kasih makan, mudah-mudahan kita yang kasih makan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adopsi yang benar. Jadi mengasuh anak yang benar itu bukan mengakui anak orang lain. Akhirnya Nabi menikah dengan Zainab sampai pernikahannya diabadikan oleh Al-Qur'anul Karim dan dinikahkan oleh Allah dari langit ketujuh. Artinya Zainab itu walinya langsung Allah Subhanahu wa taala. Nabi dinikahkan dengan Zainab oleh Allah Ta'ala, penghulunya Allah langsung. Tapi itu kekhususan Nabi, tidak berlaku bagi kita. Orang mau lah, ayah nugelis nikah yuk, nikah sahawalina Allah. Tidak berlaku. Itu kekhususan Nabi yang haram dicontoh. Karena kekhususan Nabi SAW, Allah langsung nikahkan dari langit ketujuh, min fawqi sab'is samawat. Dan Allah sendiri yang menikahkannya. Itu kekhususan. Tapi kalau istri Nabi yang lain yang 10 orangnya lagi, itu pernikahannya biasa seperti kita semua. Tapi Zainab khusus, itu Allah sendiri yang menanggung semuanya. Sebagai bentuk syariat kepada Muhammad bahwa hai Muhammad, nikahilah olehmu itu istrinya Zaid, anak asuhmu itu. Ya, istri anak asuhmu. Sebagai bentuk ketegasan dari Allah bahwa anak asuh bukan siapa-siapa, anak adopsi secara nasab bukan siapa-siapa. Dia adalah milik orang tua aslinya. Tapi Bu, kenyataannya di lapangan anak adopsi itu sudah seperti anak sendiri. Dinamai bapaknya, ditulis binnya kepada ayah adopsinya, itu yang nggak boleh, itu yang haram. Nggak boleh seperti itu. Lalu yang ke-10, subutu hakil irs, adanya hak waris. Adanya hak waris.
Itu adalah konsekuensi pernikahan. Mau tidak mau Tuhan, Allah sudah menetapkannya begitu. Istri tidak boleh membantah, suami tidak boleh membantah. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi keduanya. Dan yang terakhir, konsekuensi pernikahan adalah wujubul adli baina zaujat. Jika istrinya lebih dari satu, ada kewajibannya itu berlaku adil. Dan adil itu adalah adil di dalam kismah dan nafkah. Definisi adil dalam pernikahan poligami itu dua, adil dalam nafkah dan adil dalam jatah malam. Kismah namanya. Kalau perasaan dan cinta tidak bisa adil, Bu, tidak bisa. Sehebat-hebatnya seorang laki-laki kalau punya dua, tidak mungkin adil dalam cinta. Kan ada ayatnya, ma ja'alallahu li rajulaini bi kulli wahid. Allah tidak menciptakan untuk satu hati dua cinta. Allah tidak menciptakan untuk satu hati dua rasa. Allah tidak menciptakan untuk satu hati dua ketertarikan. Itu satu saja. Satu hati untuk satu orang. Itu masalah cinta. Makanya dalam agama yang dimaksud dengan adil itu bukan cinta. Cinta mah nggak bisa adil, nggak bisa. Yang adil itu adalah sesuatu yang bisa diukur. Apa? Jatah malam, malam tiru yang tua puting, sapotina istirahat. Atau nafkah. Belanja. Kalau yang ini misalkan sekian juta, ini sekian juta, itu disebut adil. Adil itu sesuatu yang dapat diukur, yaitu nafkah dan jatah malam. Kalau rasa dan cinta itu sulit membagi adilnya. Ada kan kisah Arab itu ya, dalam pelajaran silsilah bahasa Arab di Imarat ceritanya nih. Ada seorang laki-laki punya dua istri, istri muda, istri tua. Lalu istri muda ini bertanya penasaran, Kakanda, duhai Kakanda, siapa yang engkau lebih cintai, aku atau dia? Gitu. Pertanyaan berat sekali. Kata suaminya itu, semuanya aku cintai. Kepadamu 100%, kepadanya 100%. Biasa, waduh dan laki gitu. Masih penasaran itu sih yang muda. Kakanda, jika kita tenggelam ke sungai, siapa yang akan kau tolong duluan? Jika kita jatuh ke sungai ini, tilalap ke sungai, atau tilalap di kolam renang, taruhlah ada kolam renang gitu. Siapa yang kau akan tolong duluan? Apa jawaban suaminya? Begini, karena yang tua mah sudah pandai berenang, jadi saya tolong yang masih muda. Alasannya dia ada-adai, karena yang tua sudah pandai berenang, yang muda mah belum bisa berenang, makanya saya tolongin gitu. Nah, itulah rasa dan cinta tidak bisa dibagi dua. Yang bisa dibagi dua adil itu adalah nafkah dan jatah malam, karena terukur. Ini berapa malam? Baik, itu 10 konsekuensi pernikahan. Satunya makan jika ada, yang satunya jika ada, tapi kan rata-rata tidak ada. Jadi yang ke-11 mah kita anggap itu tambahan penjelasan saja, karena biasanya cuma satu gitu. Tapi kalau ada dua, yaitu rasa tidak bisa dibagi, cinta tidak bisa dibagi, tapi nafkah yang bisa dibagi. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang paling pentingnya, wasiatul Rasul lil mutazawijat. Wasiat atau pesan Rasulullah kepada para istri. Yang pertama, wasiat Nabi tercinta kita kepada para istri adalah agar rajin-rajin menuntut ilmu. Belajar agama, Bu, yang benar. Belajar agama yang semangat. Belajar agama yang ikhlas. Itu sangat bermanfaat bagi ibu-ibu sekalian. Tadi Ustaz Khalid sudah memotivasi. Beda ngaji di YouTube jeung dina bertatap muka, karena ada keberkahan dari musyahadah, dari menghadiri majelis. Bahkan Allah menyamakan orang yang talabul ilmi dengan jihad fisabilillah. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, "A'udzu minasyaitonir rajim, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun."
Kata Allah, jangan sampai orang beriman pergi semua berjihad. Harus ada sekelompok orang tetap talabul ilmi. Kenapa? Untuk menjaga agama. Agar saat mereka mujahid pulang, ada orang yang masih menjaga agama ini. Kalau semua pergi berjihad, siapa yang belajar? Siapa yang mengajarkan agama kepada para keluarga, kepada anak-anak, kaum muda, kepada kaum muslimin yang pergi berjihad tidak dapat ilmu kan di jihad itu? Maka Allah menyamakan orang yang pergi berjihad di jalan Allah dengan orang-orang yang talabul ilmi. Bahkan bahasanya Allah itu, hendaklah tidak semua orang beriman pergi berjihad, tapi harus ada yang tetap di majelis-majelis ilmu. Kalau semuanya jihad, hilang ilmunya. Makanya Allah perintahkan jangan semuanya, harus ada yang. Itu artinya apa? Artinya pahala dan kedudukan, kehormatan orang berjihad dia Allah samakan dengan kedudukan orang yang talabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keutamaan seperti itu. Amin. Hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari, seorang wanita datang menghadap Rasul. Ya Rasulullah, laki-laki sudah punya jadwal ngaji taklimnya, kata wanita itu. Para bapak-bapak sudah punya jadwal taklim yang kau khususkan untuk mereka, kata wanita itu. Kiranya Anda dapat menyisihkan waktu mengisi pelajaran kepada kami ya Rasulullah. Akhirnya Rasul sepakat, baik, akan saya sisihkan waktu di hari fulan, di hari A, di hari B untuk kalian. Maka Rasul menjadikan hari itu sebagai hari pengajian kaum ibu-ibu, hari Kamis ya. Di sini Selasa, yang beda sedikit lah, beda wanita. Jadi Rasul mengkhususkan hari Kamis untuk ngajinya ibu-ibu. Kemudian sanjungan Rasul kepada para wanita yang rajin belajar. Nikman nisa nisaul ansor. Sebaik-baik wanita adalah wanita-wanita kaum Ansor. Kenapa? Karena mereka rajin menuntut ilmu dan tidak malu untuk bertanya ilmu. Rasul angkat, Rasul puji wanita-wanita Ansor. Kenapa begitu besar keutamaan menuntut ilmu bagi kaum ibu-ibu? Karena dengan menuntut ilmu, ibu-ibu dapat meningkatkan kualitas dirinya dan juga keluarganya. Maka terbukti dalam sejarah suksesnya Rasulullah dan para sahabat mendidik kaum wanita menjadi ibu-ibu yang melahirkan para sahabat besar, para tabi'in besar, hingga mereka berhasil menegakkan agama Islam dan menjadikan dunia takluk kepada Islam. Ya. Jadi didikan Rasul kepada para ibu, ibu mendidik anak-anaknya, sehingga muncullah generasi sahabat, generasi tabi'in, tabi'in yang dengan kehebatan para ibu mendidik mereka, akhirnya para sahabat, para tabi'in menjadi penguasa-penguasa di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Islam sampai datang ke Indonesia, sampai datang ke Afrika, ke Eropa, terus ke sana ke Romawi ditaklukkan semua berkat ibu-ibu yang mengajari anak-anaknya dengan agama. Maka Rasul menjadikan nomor satu wasiatnya adalah tuntutlah ilmu wahai ibu-ibu dengan benar dan dengan baik. Yang kedua adalah pesan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, al-mar'atu ra'iyatun fi baiti ba'liha wa waladihi. Wanita sebagai penanggung jawab keluarga. Pesan Rasul adalah agar wanita menjadi penanggung jawab keluarga dengan penuh dedikasi. Silakan ibu bahasakan lah. Ini kan dari hadis ambilnya ya. Kata Rasulullah SAW, wal mar'atu, dan para istri, ra'iyatun adalah pemimpin fi baiti ba'liha, di rumah suaminya, dan pemimpin yang mengatur ngurus anak-anaknya, wa hiya mas'ulatun anhum, dia nanti kelak akan ditanya oleh Allah Ta'ala tentang tugasnya itu. Apa? Tugas menjaga rumah suaminya dan tugas menjaga anak-anaknya. Jadi ibu mau ditaros pedah dosa salaki, tapi kalau salaki ibu suami bertanggung jawab atas dosa keluarga. Dalam hadis bahwa laki-laki itu adalah kepala keluarga, rahim, wa huwa mas'ulun an rakyati, dia akan diminta tanggung jawab tentang keluarganya. Dosa ibu, suami kacipratan, tanggung jawab. Dosa anak, bapak kacipratan. Ibu mantu, ibu mah hanya menanggung dosa ibu saja. Tapi kalau suami, dia menanggung dosanya istri, dia juga menanggung dosanya suami. Dosanya anak-anak. Makanya berat sekali suami itu. Karunia bukan suami itu. Berat tanggung jawab. Dia menanggung dosa ibu, menanggung dosa anak-anak ibu juga.
Selain mereka juga masing-masing punya tanggungan dosa, tetapi suami kebagian juga tanggung jawabnya. Gitu. Jadi double, suami mah double, dosanya dia tanggung dan juga menanggung dosa orang lain. Maka pamil lihat suami teh kudunya pikarunyan teh harus aduh eta ge salaki abdi nanggung dosana 2 kali lipat karunya teh. Langsung ninyo ieu teh manis. Sodorkeun we kopina, rotina bala-bala tah mangga disuruput karena dosanya lebih besar itu. Kasih begitu. Suami menanggung dosa lebih besar. Lalu istri enggak, istri itu hanya menanggung dosa dirinya dan amanah dia untuk mengurusi keluarga. Yang ketiga, ini yang agak berat. Wasiat Rasul yang ketiga ini adalah ta'atu zauj, mentaati suami. Masya Allah, itu berat sekali. Ada beberapa hadis yang luar biasa menjadikan wanita harus berpikir 1000 kali kalau mau membantah suami. Ini bukan pesan sponsor, bukan sama sekali. Ini wasiat Rasul kepada para ibu semuanya. Ini bukan dari Kang Irfan, bukan, ini murni dari Rasul SAW. Idza sholatil mar'ah khamsa, hadis Ibnu Hibban. Idza sholatil mar'atu khamsaha, apabila istri itu sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa Ramadan, wa hasanat farjaha, menjaga kehormatan, wa ta'at ba'laha, mentaati suami, dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'a, maka dia dipersilahkan untuk masuk surga dari 8 pintu yang dia inginkan. Jadi wanita mah ibadahnya sederhana. Yang penting sholat 5 waktu, terkudu sunahna mah baik karena Allah. Yang kedua, wa shamat syahraha, puasa Ramadan saja, sunahna tekedah wios tekedah. Wa hasanat farjaha, menjaga kehormatan. Yang keempat, mentaati suami, dia akan masuk surga dari 8 pintu yang dia inginkan. Pintu manapun dia mau dipersilakan. Jadi ibu-ibu mah gampil masuk surga. Anu kahiji pada sholat 5 waktu ya, sareng puasa Ramadan, lalu taat pada suami, nah beres urusan. Jangan sampai kita menumpuk ibadah sunnah, ai kasalki curak carek. Sunnah ditumpuk, unggal poe ibadah sunnah tahajud 100 rakaat, witir 71 rakaat. Puasa Senin Kamis, puasa Daud, digabret semua puasa bukan. Aya puasa sikat bukan. Ai ka suami curang carek. Dia tidak tahu prioritas ibadah berarti. Istri mah yang penting sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat kudu dah suami zakat mah. Kemudian sunnah tidak perlu, karena cukup yang wajib. Lalu mentaati suaminya, maka dia akan disuruh masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Padahal pintu taubat itu susah tuh. Akan dimasukkan ahli surga sesuai dengan spesifikasi amalan masing-masing. Dalam hadis Bukhari Muslim, pintu surga ayat 8, kahiji pintu sholat, kedua pintu jihad, katilu pintu puasa, keempat pintu sedekah, kelima pintu taubat, keenam pintu tawakal, ketujuh pintu zikir, keempat pintu sabar. Riwayat Ahmad nambah satu lagi, pintu bakti kepada orang tua. Itu semua berat semua, Bu. Mau masuk pintu puasa, lah dah jarang puasa asa teh yakin masuk ke dinya. Pintu sholat, kita sholatnya sedikit. Pintu zakat sedekah juga tidak terlalu banyak. Pintu taubat dan tidak pernah menangis di waktu malam beristighfar. Pintu sabar juga sakit-sakit. Pintu tawakal sok ngarumas. Pintu zikirnya ku sholat hungkul, termasuk sadaya bu pintu surga orang. Dalapan lamun orang jujur, tapi dengan mengkhidmat kepada suami, taat pada suami, ibu punya tiket masuk surga dari 8 pintu yang diinginkan. Mangga kantun kalebet bu ka surga nanti. Bade masuk pintu sedekah mangga aya tiketna. Pintu taubat, pintu zikir, pintu sabar, pintu lain-lain bisa. Itu hadis Rasulullah. Wanita yang sholat 5 waktunya, puasa bulan Ramadannya, menjaga kehormatan dan taat pada suaminya akan dimasukkan ke dalam surga dari pintu manapun
yang dia inginkan. Dia ini kembali wanita yang wanita itu inginkan. Itu hadis pertama, taat kepada suami. Yang kedua, datang seorang wanita, tidak disebutkan namanya, tapi ini hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Hadisnya begini, datang seorang wanita kepada Rasulullah mengadukan suaminya. Ya Rasul SAW, ya Rasul, duhai kanjeng Rasul, cara abi kieu. Ada seorang sahabiat, seorang istri mengadukan suaminya kepada Rasul. Rasul akhirnya apa? Sedikit marah. Aina anti minhu, wahai wanita. Kalau bahasa orang India, saha anjeun? Siapa dirimu wahai wanita? Lihatlah dirimu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Suami kamu adalah surga dan nerakamu. Suami kamu adalah surga dan neraka. Artinya apa? Artinya istri itu dapat memperoleh surga dan neraka dari pintu suaminya. Hadis riwayat Ahmad. Maka ibu jangan membangkang kepada suami. Taati suami dalam seluruh perintahnya kecuali yang maksiat kepada Allah. Batasan mentaati suami itu adalah tidak maksiat kepada Allah. Kalau sudah maksiat kepada Allah, siapapun tidak boleh ada yang ditaati. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Anu katilu, ini lebih serem lagi. Anu katilu. Bukan katilu poinna, Bu. Hadis katilu maksudnya. Isnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma. Aya dua kelompok anu salatna ngan saukur sampai ka mastakana. Jadi salat nanti tidak berarti apa-apa. Ngan saukur sampai ka jungkal-jungkalna hungkul. Aya dua anu disebut salatna jungkal-jungkal tapi tidak berguna begini salat itu. Siapa? Yang pertama, abdun abikun min mawalihi, hamba sahaya yang tidak taat kepada majikannya. Sekarang tidak ada hamba sahaya. Yang kedua adalah imra'atun asad zaujaha, seorang istri yang membangkang suaminya sampai dia bertaubat atau kembali kepada suaminya. Jadi ibu sakumaha mantang ibadah tetapi kepada suami adalah bermaksiat, maka kata hadis Rasulullah itu sholatnya tidak sampai kepada kepalanya, hanya sampai kepada kepalanya. Artinya sholatnya nggak seukur jungkal-jungkal, tapi tidak bawa manfaat. Saking besarnya posisi suami kepada istri di hadapan istri. Dilanjutkan dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, Nabi pernah bersabda, kata Nabi begini, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu nisa yasjudna li azwajina." Kata Nabi, andaikan aku boleh menyuruh orang bersujud kepada manusia, niscaya aku akan suruh para istri sujud sama suaminya. Tapi karena tidak boleh ada orang bersujud kepada orang, manusia kepada manusia, maka itu dibatalkan, tidak jadi Rasul perintah. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang terakhir ini hadis riwayat Aisyah. Dari poin ketiga hadis yang terakhir. Ya ma'syarun nisa, wahai para istri. Saya baca riwayatnya supaya lebih mengenal. Ini pesan Rasul, bukan kata saya. Ya ma'syarun nisa, wahai para istri, lau ta'lamna bihaqqi azwajikunna alaikunna, andaikan kalian tahu hak suami kalian terhadap kalian, laja'atul mar'ata minkunna tamsahul gobar an qadamai zaujiha bi khaddi wajhiha. Niscaya istri akan mengusap debu suaminya dengan menggunakan pipinya. Maksudnya apa? Kata Aisyah, kalau setiap wanita tahu betapa istri itu hormat kepada suami, niscaya aku akan perintahkan setiap wanita membersihkan debu kaki suaminya dengan wajah-wajah mereka. Jadi lalaki teh nanti kakinya itu berdebu, lalu diangkat kakinya usap-usap mukanya.
Bukan kata saya, ini kata Aisyah radhiyallahu taala. Andaikan istri tahu betapa pentingnya taat suami, niscaya mereka akan mengusapkan debu di kaki suaminya dengan wajah-wajah mereka. Dilaknat ke wajahnya, bukan ku sapu tangan. Suami banyak debu, ambil kakinya. Bukan kata saya, kata Aisyah. Saking pentingnya suami dihormati dan ditaati. Kurang membororah. Suami bolokot ku ciletak di sawah ge diantep wae. Cai mah nyokot sorangan. Ninyu sorangan gula aya, kopi aya sok we ninyu da cai mah aya dina dispenser. Maka abdi nuju fokus milari sinetron. Eta namina istri akhir zaman teh kitu tah. Bedegong. Akhir zaman tah. Ibu sok aya gitu. Suami pulang kerja, bolokot ke kesang, bolokot ke debu, kalahan disuruh nyandakan nyalirat, makanannya, minumannya, tak eta ibu teh istri akhir zaman gitu. Tengah laksanakan pesan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anu kaopat, opat punya, poin keopat. Iya kiwatolak, jangan meminta cerai. Itu wasiat Nabi kepada para wanita, jangan meminta cerai. Mun bahasa keren mah ulah ngagugat talak. Baik dengan cara khulu atau cara tatlik atau cara yang lain-lainnya. Mengapa Nabi bersabda, ayu mamra'atin sa'alat talaqan min ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha raihatal jannah. Hadis Tirmidzi. Siapapun wanitanya, para istri siapapun dia yang meminta tolak kepada suaminya, padahal tidak perlu amat, tidak darurat amat, tapi minta cerai, gugat talak, ngurus minta gono gini, padahal tidak darurat. Kata Nabi, dia tidak akan mencium baunya surga. Surga bau nate kacium 30 hari jauh nanti bu. Mun aya surga 30 hari teh seungitna terus kacium. Tah istri yang minta cerai sama suaminya tidak akan mencium bau surga, padahal wangi surga 30 hari sudah kecium. Berarti apa? Boro-boro masuk surga, bau nawe teu dipasihan. Boro-boro lebet ka sawarga, seungitna surga teu dipasihan. Saha eta? Istri anu tidak darurat tapi minta cerai. Tidak darurat. Darurat apa? KDRT atau disuruh kafir, kan darurat itu mah. Tapi kalau hal-hal yang karena suami ada ketidaksukaan, suami ada kekurangan, lalu minta cerai, itu wanita yang tidak akan mencium bau surga. Lebih dari itu, tiap hari jin itu mengganggu suami istri supaya bercerai. Bahkan ilmu sihir pertama di dunia yang disebutkan oleh surat Al-Baqarah ayat 162 apa? Ketika Allah mengisahkan Nabi Sulaiman, sihir pertama di dunia di zaman Nabi Sulaiman adalah sihirnya iblis untuk memisahkan suami dan istrinya. Yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Lihat surat Al-Baqarah. Nabi Sulaiman diceritakan terus sampai di tengah ayat disebutkan bahwa sihir ada sebenarnya awalnya itu adalah untuk bagaimana memisahkan suami dan istrinya. Maka iblis sekuat tenaga untuk merusak hubungan suami istri. Tiba-tiba si istri bilang suaminya, nah gening goreng salah kita. Ditinggal-tinggalin. Baheula mah kasep aya nu geuning kitu, ta eta iblis berpengaruh saudara. Atau suami melihat istrinya, walaupun sudah cantik jelita luar biasa, skincare 5 juta kaluhur, jeung sajabana minum salin, saledri, minum jus tomat, alpukat segala diinum bukan apa, supaya bersih badan dan luar dalamnya. Tapi iblis di sana tidak diam. Dia selalu menghembuskan kepada pasangan itu, istrimu jelek, istrimu jelek. Istrimu kurang cantiknya, menornya kurang, demolnya kurang, sudah berkurang semua. Eta iblis menghembuskan tiap hari begitu. Sekuat apapun ibu memancing suami, iblis selalu menggoda. Maka kata Nabi, kalau masuk ke rumah, bacalah bismillah. Kalau sudah baca bismillah, jin tidak punya tempat di rumah kita.
Kan ada hadisnya. Kalau rumah ingin berkah, 1 masuk bismillah, 2 masuk baca salam, yang ketiga jaga tilawah. Itu rumah jadi berkah. Nanti jin tuh ngasih tahu yang lain, hai para jin, rumah ieu geus di bismillahan, mana teu boga tempat tinggal, kamu tidak punya makanan, balik deui, balik. Maka jin yang tinggal di rumah orang Islam barkan. Soalnya tidak dapat makan, tidak dapat tempat tinggal. Nah, iblis itu ilmu sihir dan pengaruh mereka pertama kali bukan nyantet orang, bukan membunuh orang dengan sihir, bukan pesugihan, pengasihan atau segala rupa. Sihir pertama umat manusia adalah gimana caranya iblis memisahkan suami dari istrinya, istri dari suaminya. Makanya kita di rumah itu berat. Semaksimal apapun kita ngagaya, tapi iblis selalu meniupkan api kebencian, api ketidaksukaan. Maka berlindungnya kepada Allah, ya Allah, seperti masuk bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ketika pergi bismillah tawakkaltu ala haula wala quwata illa billah. Biar kita dijaga dari iblis. Ada riwayatnya, saya bacakan. Riwayat Bukhari radhiyallahu taala. Inna iblisa yada'u arsyahu 'alal ma'. Sesungguhnya iblis singgasana kerajaannya ada di laut. Di Pangandaran, itulah pokoknya buaya. Pokoknya iblis kerajaannya di laut. Maka ulah betah-betah teh kuling di laut. Enggal uwih pos beresna. Ulah mondok di laut amina. Uwih hanya ke darat. Sesungguhnya iblis kerajaan singgasananya, kerajaannya itu di laut. Sumaya ba'asu saroyahu, dia mengirim bala tentaranya ke rumah-rumah. Lalu di antara bala tentara itu tiap hari melapor kepada raja iblis, raja jin yaitu iblis. Laporannya begini: aku datangi rumah seseorang, fulan dan fulana, lalu aku ganggu mereka sehingga mereka pasya. Ketika itu raja iblis mengatakan, mana cana naon acan? Kamu belum berhasil kalau itu, balik lagi. Jadi kalau ada iblis laporan bahwa korbannya belum sampai cerai, itu diceraikan ke raja iblisnya. Mana macam hasil balik itu. Kemudian dia datang lagi, wahai raja, sekarang mah sudah pasti habis cara raya mana sukses gitu kan. Jadi iblis itu begitu. Dia punya kerajaan di laut, punya bala tentara. Setiap tentara punya tugas khusus setiap hari harus mengusahakan menceraikan suami dan istrinya. Kalau ada yang masih lapor baru pasnya, raja belum terima laporannya, belum di ACC gitu, mana belum apa-apa, balik lagi. Sehingga kata Nabi, fa'adnahum manzilatan a'dhamuhum fitnah. Serendah-rendahnya pangkat iblis, dia bisa membuat rumah tangga kacau balau dengan dahsyat. Kamu nu dikirimna iblis nu gegedena, teuing parahkeun. Itulah ibu-ibu sekalian, Rasul mengingatkan kita bahwa para wanita, para suami dan para istri diingat oleh Nabi hati-hati dengan iblis tersebut. Wanita yang meminta tolak kepada suaminya padahal tidak perlu, itu sudah disusupi iblis dalam dirinya. Kalau ada wanita minta cerai, bukan urusan yang darurat, bukan KDRT, bukan pindah agama, murtad dan sebagainya, maka itu wanita sejatinya sedang disusupi oleh iblis atau bala tentara iblis supaya minta diceraikan. Nauzubillah misalnya, kadang mulah macam-macam, ke suami ceraikan abdi, tidak ada tujuannya, hanya masalah sederhana, beda pandangan hidup, beda prinsip, beda kesempurnaan dia sempurnanya di kekurangan, itu tidak boleh menjadikan faktor minta diceraikan. Kecuali kalau KDRT kezaliman itu, atau murtad, memang itu melanggar Allah SWT, boleh minta cerai. Tiba-tiba suami nanti misalkan nyembah nyembah patung, ayah tubuh nanti di Bandung lautan api disembah. Kayak tahu kuat dengan cara itu begitu tahu berarti suaminya sudah berbuat kemusyrikan yang besar, tidak bisa disadarkan oleh ulama, ya sudah minta cerai. Yang terakhir, pesan Nabi kepada para wanita adalah jangan sampai menjadi wanita yang kasiyatun ariyatun, berbaju tapi telanjang. Kasiat, berbaju tapi telanjang. Itu Nabi pesankan khusus pada para wanita, jangan sampai seperti itu.
dalam hadis Nabi SAW disebutkan, sinfani min ahli nar, ada 2 orang ahli neraka. Aku sudah lihat orangnya di neraka, tapi di zamanku orang seperti itu belum ada. Siapa mereka? Yang pertama adalah qaumun ma'ahum siyat, yaitu orang-orang yang membawa cambuk mukulin orang-orang lain. Jadi orang-orang bawa cambuk ngagebredan batur. Itu kata Nabi, dia ahli neraka, tapi wujudnya belum aku lihat di zamanku, kata Nabi. Sekarang mah banyak bu orang bawa cambuk, bawa tongkat, bawa nantilah pentungan ngagebugan batur. Itu puguh-puguh ngagebugan batur. Maka itu kata Nabi, dia akan menjadi ahli neraka. Di zaman beliau belum ada. Adanya zaman sekarang. Yadribuna, mereka memukul manusia dengan pentungan-pentungan cambuk-cambuk mereka. Ada yang mengartikan ini petugas atau aparat yang zalim. Di zaman Nabi belum ada aparat zalim, tapi wujud nerakanya sudah beliau lihat. Yang kedua, kata Nabi, ada ahli neraka, aku belum pernah lihat wujudnya sekarang. Siapa mereka? Nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usahunna ka'asnamil bakhtil ma'ilat. Kata Nabi, itulah mereka para wanita yang berbaju, berbusana, tapi telanjang. Luhur ditutup, nu handap dibuka. Luhur narapi, handapna kamana-mana. Itu yang pertama. Ada yang kedua, berbusana berbaju tapi nyiplak, ketat nyeplak, memperlihatkan bentuk tubuh. Itu disebut kasiyatun ariyat, berbaju tapi telanjang. Nauzubillah min dzalik. Kata Nabi, la yadkhulunal jannah wa la yajiduna riha. Dia tidak akan mendapatkan surga dan tidak akan mencium wanginya surga. Ini yang keempat. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kata Nabi sebutkan kasiyatun ariyat, berbaju tapi telanjang, berbusana tapi auratnya tidak dijaga. Maka ibu-ibu kalau ikutan kegiatan, ya, meskipun kegiatan itu kegiatan umum, tolonglah jangan memakai jilbab tetapi menciplak tubuh. Bahkan lebih parah dari orang yang tidak berjilbab kadang-kadang. Ya, itu adalah kategori yang kata Nabi, aku belum pernah lihat orangnya, tapi itu ada orangnya sudah di neraka. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan wasiat Rasul tadi yang keempat kita ulangi. 1, rajin menuntut ilmu. Yang kedua, penjaga penanggung jawab rumah. Yang ketiga, taat sama suami. Yang keempat, tidak minta cerai. Yang kelima, jangan berpakaian tapi tidak berpakaian. Mudah-mudahan 5 wasiat Nabi SAW yang ada dalam hadis-hadis beliau kita amalkan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Jika ada pertanyaan dipersilakan, jika tidak ada kita cukup saja demikian. Mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mengulang yang tidak dibolehkan kepada anak adopsi. Tadi Baik. Ada lagi untuk sekalian? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dihormati dan ibu-ibu yang dicintai Allah, insyaallah. Ustaz, saya ingin bertanya, karena banyak kejadiannya, bukan banyak